Shalom, salam patunggilan. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku. Hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2020, kita bersama-sama akan membangun ibadah keluarga. Mari saudaraku dimanapun panjenengan berada, kita siapkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk masuk di dalam peribadahan kita saat ini. Kami undang Bapak Ibu dan Saudaraku untuk masuk saat teduh. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semuanya. Amin. Ibu, bapak, saudara, para kekasih Tuhan yang berbahagia, mari kita bersama-sama bernyanyi. Kita buka Kidung Pasamuan Jawi nomor 14. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Kulo Samyo Tetunggilan. Samyo tetunggilan ngabekti ning Pangeran, wit sing kacekapan wabagas kasarasan. Kulo tansah nulung Gusti lan ajri asiti wit ayo mensiro saestu tentrem raharjo. Kulo rindu paning bejo rintan tanutan kenggat ing lelampahan prasojo telas rono mujizat. Kulo tansah nulung Gusti lan ajri asih yekti wit siro saestu tentrem raharjo. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita persiapkan bacaan kita saat ini, terambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-18 sampai 22. Saya ulangi, Yeremia pasal 42 ayat 18 sampai 22. Sebelum kita membaca, merenungkan sabda Tuhan ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami ajak untuk bersama-sama berdoa mohon pertolongan Sang Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan, kami mengucap syukur bila di sore hari ini kami boleh menyediakan waktu kami bersama-sama membangun persekutuan di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersama-sama senantiasa merasakan sukacita bahwa Tuhan telah menuntun mengarahkan hidup kami dari pagi hingga sampai saat ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati seluruh rangkaian dinamika yang ada. Tuhan, biarlah apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami boleh belajar tentang kebaikan Tuhan. Bila kesempatan ini kami akan bersama-sama membaca dan menggumuli akan kehendak Tuhan
di dalam Yeremia pasalnya yang ke-42 ayat 18 sampai 22. Bapa, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa, salah, dan ketidaksempurnaan. Bapa, ampuni kami dan maafkan kami akan kesalahan kami, dosa dan pelanggaran kami. Sehingga saat ini ketika kami membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, hati kami terbuka dan hati jiwa kami siap untuk menerima benih firman-Mu yang suci dan kudus ini untuk menopang dan juga sebagai pemandu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan ruangan yang kami pakai saat ini, biarlah urapan Roh Kudus-Mu terjadi dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan, ini adalah waktu-Mu untuk melawat kami semua. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Yeremia pasalnya yang ke-42 ayat 18 sampai 22, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai Sida Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, melakukan, dan menghidupi akan firman Tuhan ini. Amin. Shalom. Halo Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Bapak, Ibu, Saudaraku sehat semua? Puji Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut bersyukur senantiasa selalu kepada Tuhan bahwa setiap waktu, setiap kehidupan yang boleh kita nikmati hari ini, boleh kita rasakan dengan penuh syukur dan sukacita. Panjenengan dan saya bisa menghirup udara yang segar di setiap waktu. Kita boleh beraktivitas dengan baik meskipun pada saat ini kita masih tetap di dalam kondisi COVID. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir setiap Bapak Ibu keluar atau datang ke rumah atau dimanapun panjenengan berada, supaya panjenengan dan saya tetap sehat, terbebas dari COVID-19. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapati pergumulan dan kita harus mengambil keputusan dan isi otak ini sudah penuh
dengan berbagai macam dinamika kehidupan, ya seringkali, ya kebanyakan kita sharing atau kita minta pendapat dari orang sekitar kita yang kita percayai. Ya, namun kalau kita boleh pastikan, kalau kita boleh lihat, kita buka secara mendasar, semua, bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya pasti sudah memiliki satu kerangka atau satu keputusan yang sudah panjenengan gali dan panjenengan kelola dalam pikiran itu. Ya, coba ketika panjenengan ingin mengambil sebuah keputusan, pasti ada kerangka. Tapi panjenengan pasti melakukan sharing atau mencari pendapat atau mencari saran kepada orang lain. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, sebejujurnya atau sebenarnya ini bukan mencari saran atau mencari pendapat dari orang lain, tetapi ini adalah kerangka untuk mencari persetujuan, penguatan tentang ide atau keputusan yang telah dan akan kita ambil nantinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kadangkala tidak sedikit sebenarnya kita tidak mendengarkan orang lain berpendapat terkait pergumulan kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara, benar, itu adalah ungkapan untuk meminta persetujuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini Yeremia pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-18 sampai 22, di mana dikisahkan di sana Yohanatan, dalam bacaan kita saat ini Yeremia pasal 42 ayat 18 sampai 22, di mana bangsa Israel, sisa-sisa bangsa Israel, yaitu Yohanan, Azarya, dan beberapa banyak rakyat, mereka sedang bergumul, mereka sedang bingung, mereka sedang kalut karena satu kondisi yang mendesak. Mereka sedang ingin berlari dari tentara Babel. Ya, mereka ingin lari ke tanah Mesir untuk menyelamatkan diri mereka dan koloni bangsa sisa-sisa Israel itu. Namun di dalam mereka ingin mencari pendapat apa yang mereka inginkan itu, apa yang akan diambil itu, mereka meminta kepada Yeremia untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berkata-kata supaya Tuhan berfirman kepada Yeremia dan bisa disampaikan kepada mereka. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendapat dan bahkan firman Tuhan jauh berbeda dari kerangka pikiran orang-orang sisa-sisa Israel ini. Tuhan berkehendak supaya bangsa Israel tetap diam di tanah milik mereka, yaitu tanah perjanjian Tuhan. Mereka tidak boleh pergi ke tanah Mesir. Mereka tidak boleh berpindah untuk menjadi orang asing di sana. Tetapi sisa-sisa Israel ini berpikiran mereka akan mati bila mereka tetap di tanah perjanjian itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita berpikir bahwa keputusan kita, pilihan kita itu tepat, pilihan kita itu yang paling benar, ternyata belum tentu. Ternyata belum bisa dikatakan pas. Bapak, Ibu, mari hari ini kita belajar. Hari ini kita bersama-sama
menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan setiap kehidupan kita. Memang kadangkala apa yang dipikirkan Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan berbeda 180 derajat dengan apa yang kita pikirkan. Seperti tadi, inginnya mereka sisa bangsa Israel untuk pergi melarikan diri dari kepungan tentara Babel supaya mereka selamat. Tetapi Tuhan berkata lain, mereka harus stay, harus tinggal, harus berada di tanah Israel itu, tidak kemana-mana. Bapak, Ibu, dan saudaraku, memang kadangkala apa yang dilakukan Tuhan kepada kita sangat membingungkan. Tetapi mari kita percaya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Mari kita mengelola hidup ini. Mungkin kita punya kerangka, mungkin kita punya cara untuk mengelola hidup ini. Tetapi Tuhan lebih baik di dalam menunjukkan dan mengarahkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita letakkan hidup ini, kita letakkan setiap hal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya setiap kita berjalan dalam kehidupan ini, kita tidak keliru, kita tidak salah. Bagaimana Yeremia tadi diungkapkan bahwa ada murka Allah, ada kehangatan amarah Allah yang siap turun ketika kita tidak mendengarkan, tidak mau mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah, Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia tahu seluruh rangkaian kehidupan kita. Mari kita belajar menyerahkan hidup ini. Mari kita belajar meletakkan hidup ini kepada Tuhan. Dan pastilah kehidupan kita akan kita nikmati dengan penuh damai sejahtera. Tinggal hati kita mau atau tidak untuk menerima pendapat Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, besok tanggal 25 Juni sampai tanggal 29 Juli 2020 kita akan memasuki rangkaian bulan keluarga. Nggih, di sana di setiap rangkaian bulan keluarga ini akan terdapat pekan wanita dan juga pekan anak. Monggo keluarga-keluarga kita bersiap untuk masuk di dalam pekan keluarga, bulan keluarga ini. Kita bangun keluarga kita dengan sungguh-sungguh supaya semakin hangat, semakin harmonis, dan semakin kita sukacita. Ya, adapun tema Bapak, Ibu, dan saudara yang akan kita lalui di dalam 1 bulan keluarga ini, yaitu keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Inilah kerangka tema dalam bulan keluarga. Adapun kegiatan-kegiatan yang nantinya yang akan dilakukan di Jemaat Situbondo, Bapak, Ibu, dan saudaraku, ada 5 poin. Yang pertama, kegiatan akan dilaksanakan di tengah-tengah keluarga panjenengan masing-masing dengan melakukan protokol COVID-19. Apa saja kegiatan-kegiatan itu? Yang pertama, panjenengan bisa melakukan penanaman bunga, sayur-sayuran, dan tanaman obat-obatan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Hal yang kedua, membangun ibadah harian bersama-sama dengan anggota keluarga panjenengan. Monggo, panjenengan bisa melakukan janjian waktu, entah itu malam atau pagi hari. Panjenengan diharapkan semua keluarga-keluarga melakukan ibadah harian di rumah masing-masing. Hal yang ketiga, diperkenankan Bapak Ibu berkreasi dengan anggota keluarga yang lain.
Panjenengan bisa mengcover lagu-lagu rohani, atau membaca puisi, atau membuat drama, atau juga melukis dan menggambar. Hal yang keempat, untuk jenjang anak-anak, hai anak-anakku, panjenengan akan siap-siap untuk ada kegiatan yang nantinya akan dipandu oleh para pamong anak-adik. Dan juga untuk kaum wanita, ini hal yang kelima, ada juga kegiatan yang nantinya panjenengan akan dipandu oleh KPPW Jemaat. Nggih, mari kita sukseskan bulan keluarga ini dengan kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mau mengikuti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat berproses, selamat menata diri Bapak Ibu Saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam penyerahan persembahan. Untuk mekanisme penyerahan persembahan bagi Bapak Ibu warga jemaat GKJW Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahan tersebut kepada Bapak Ibu Saudara Majelis Jemaat, baik yang ada di dasar wisma panjenengan ataupun yang terdekat dengan kediaman Bapak Ibu Saudara. Bisa juga langsung diserahkan kepada Bendahara Jemaat atas nama Ibu Nani Sudari dan Bapak Driat Handoko, atau serta bisa diserahkan kepada Pendeta Jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadiwijaya. Untuk Bapak Ibu Saudara yang berada di luar kota ataupun para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang hendak ingin menyerahkan persembahan untuk pelayanan di Jemaat Situbondo, panjenengan bisa mengirimnya melalui transfer ke rekening yang terlihat di layar kaca. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati apa yang panjenengan lakukan. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan dengan diiringi lagu Kidung Pasamuan Jawi nomor 136, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Rahayu Wong Wedi Asih. Rahayu Wedi Asih ring Pangeran namun gawe sepi bumi kesangsan sebelah alam wong bener ngapain selamat dan berkahi lan turun lestari. Wong
jujur tulus hilang tansah hidup dan berkah biarlah pangerteni wit pracaya ning Gusti rineksa ing Yang Widi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita datang kepadanya, kita ungkapkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Sang Maha Kasih, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam karya-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur bila di sore petang hari ini, kami bersama-sama diizinkan untuk membangun ibadah keluarga di setiap rumah tempat di mana kami berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah peribadahan ini kami boleh merasakan sapaan dan sentuhan melalui pelayanan, baik itu rangkaian liturgis puji-pujian doa dan juga perenungan akan firman Tuhan. Tuhan, kami belajar untuk senantiasa mendengarkan, melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti yang diharapkan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memampukan kami, sehingga kami semua dapat melakukan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mendorong kami, Tuhan menolong kami, menuntun kami untuk dimampukan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah peribadahan ini ya Bapa, kami juga telah menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami yakini persembahan ini wujud sukacita, syukur dan hormat kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa dan terus selalu memberkati setiap kehidupan kami melalui rezeki yang Tuhan berikan di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami serahkan kembali ya Tuhan sebagai wujud kami menghormati-Mu. Kuduskan dan sucikanlah persembahan ini sehingga persembahan ini menjadi wewangian yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga persembahan ini dapat berguna untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di jemaat Tuhan maupun dimanapun persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat yang senantiasa bertugas untuk mengelola, mengatur persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh hikmat, bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga di dalam melakukan, mengelola hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Izinkan saat ini ya Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, setiap pribadi yang saat ini bertekuk lutut bersujud di hadapan Tuhan. Kami berharap ya Bapa, rengkuhan-Mu, topangan tangan Tuhan dan urapan tangan Tuhan senantiasa menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini mengharapkan campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Saudara kami yang sakit, Tuhan berikan roh hikmat dan kesembuhan mengurapi saudara kami. Setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, setiap pribadi yang hari ini mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mari ya Bapa, angkat mereka kembali, berikan kelegaan dan keringanan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada, di dalam mereka belajar ataupun bekerja. Tuhan berkati mereka. Jaga setiap kehidupan mereka untuk selalu bergaul dan ingat akan Tuhan setiap waktu. Sehingga anak-anak kami dalam setiap waktunya
senantiasa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, terkhususnya juga untuk kehidupan bangsa dan negeri kami. Engkau tahu setiap kondisi, setiap situasi yang terjadi. Beberapa hari yang lalu terjadi gempa di beberapa wilayah, terkhususnya di daerah Yogyakarta. Dan juga Gunung Merapi mengalami erupsi. Tuhan, kami berharap tangan-Mu senantiasa mengurapi, sehingga peristiwa-peristiwa alam ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk mampu menjaga dan merawat lingkungan ciptaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu menata dan merawat setiap kehidupan rakyat yang ada di seluruh negeri ini, terkhususnya di dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang tak kelihatan itu senantiasa menopang dan menolong kami semua. Kami serahkan para pemimpin negeri kami. Kami percaya Tuhan mengurapi dan memampukan mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa, kami akan undur dari peribadahan ini. Kami akan melanjutkan setiap proses aktivitas kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon rahmat, hikmat, dan urapan Tuhan senantiasa menopang menolong kami semua. Tuhan, bila malam nanti kami akan istirahat tidur, selimuti kami dengan cinta dan kasih, sehingga tidur kami boleh baik. Izinkan esok pagi bangunkan tubuh kami kembali, menghadapi hari esok dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup kekal dan abadi. Izinkanlah kami ya Tuhan memohon berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta dan kasih yang sejati, Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, menata dan merawat setiap kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semakin dimampukan di dalam menghadapi setiap rangkaian kehidupan panjenengan. Tetap semangat, tetap menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, karena Tuhan mempersiapkan sesuatu yang indah di depan kehidupan panjenengan. Tuhan memberkati. Nuhun.